Modal utama semangat dulu. Setelah itu baru yang lainnya. Kalau sudah tidak semangat, bagaimana mau melakukan aktivitas lain? Benar bukan? Benar, Bu. Baiklah. Untuk memulainya, siapa di antara kalian yang untuk memimpin doa dulu? Enak, silakan ke depan. Baiklah, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita berdoa mohon izin doa yang saya bawakan menurut ajaran agama Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya kami akan memulai segala aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati aktivitas kami agar berjalan dengan baik. Berkati juga guru kami Tuhan, berikanlah kesabaran serta ketulusan hati dalam memberikan ajaran pada kami, agar pembelajaran yang diberikan kepada kami dapat menjadi pedoman yang baik pada kehidupan kami di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, kami di sini adalah manusia yang tidak luput dari dosa, kiranya Tuhan hapus kala itu, agar tidak terhalang berkat kasih karunia yang akan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita siap untuk melakukan bimbingan hari ini? Siap, Bu. Baik. Nah, ini untuk memulainya, topik kita hari ini mengenai dampak negatif dan positif game online. Kalian tentu tahu yang namanya game bukan? Tahu. Permainan game, kalau kami dulu, ini zaman dulu nih, saya cerita zaman dulu karena saya hidup di zaman dulu. Waktu zaman dulu kami, game itu dimainkan secara fisik. Kami berlari, kami melompat, kejar-kejaran. Tapi sekarang permainan game yang kalian lakukan itu menggunakan pikiran. Benar? Benar, Bu. Menggunakan pikiran juga menggunakan dana. Dan sekarang untuk mempersingkat waktu, mari kita tayangkan atau kita lihat film berikut ini. Dampak seseorang yang mengalami kecanduan permainan berbasis internet atau disebut game online sangat besar. Seseorang yang mengalami adiksi game online akan mengalami keluhan secara fisik dari sisi kesehatan. Seringkali seseorang yang sudah kecanduan game online mengalami gangguan tidur sehingga mempengaruhi sistem metabolisme tubuhnya. Sering merasa lelah, kaku leher dan otot hingga carpal tunnel syndrome. Memprioritaskan bermain game dibandingkan aktivitas utama lainnya, misalnya makan, membuat para pecandu game online mengalami dehidrasi, kurus, atau bahkan sebaliknya. Di sini beberapa dampak negatif jika kita sudah kecanduan game online. Bermain game online saat sedang jenuh atau di waktu luang memang sangat menyenangkan. Namun, tahukah kamu bahwa game online juga bisa berefek negatif pada kesehatan fisik dan mental kita, serta perubahan struktur dan fungsi otak. Salah satu masalah kesehatan utama yang ditemukan pada anak-anak dan remaja yang terlalu banyak bermain video game online adalah kecanduan. Efek dari kecanduan ini dimanifestasikan melalui kurangnya fokus pada kegiatan sehari-hari lainnya dan pemikiran yang konstan tentang permainan. Kecanduan game juga bisa muncul dibarengi kelainan mental lainnya seperti stres, depresi, serta gangguan kecemasan. Terlalu banyak bermain game online juga bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan pada organ mata. Mata manusia tidak mempunyai proteksi yang cukup dari paparan sinar biru, baik yang berasal dari sinar matahari maupun peralatan elektronik. Riset membuktikan bahwa sinar biru telah lama diidentifikasikan sebagai sinar yang paling berbahaya bagi retina. Setelah menembus bagian luar mata, sinar biru akan mencapai bagian terdalam mata. Terlalu banyak bermain game membuat kita malas bergerak. Pasalnya, hanya mata dan tangan saja yang fokus bekerja saat bermain game. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, tentu akan berefek pada obesitas. Para pecandu game juga kerap menerapkan pola makan buruk. Tentunya, ini akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Pada beberapa kasus,
Rasa sakit bisa menjalar ke sekujur lengan. Rasa sakit bisa tambah parah saat kita mencoba untuk menggerakkan ibu jari atau memutar pergelangan tangan. Ingatlah selalu bahwa ada yang lebih bermanfaat daripada bermain game. Sekian dari saya, and see you again. Ini video kita yang pertama. Dan satu lagi ada video kita juga. Di situ akan kelihatan di mana dampak negatif dan positifnya bermain game. Kalau ada dampak negatif, tentu ada yang positif, bukan? Kita lihat lagi ya, Nak. Goyang nanti. Apa yang kalian lihat atau apa yang kalian pikirkan tentang kedua video tadi? Ya, misalnya tadi ada dampak positifnya juga, bukan? Dampak positifnya tadi apa? Negatifnya juga apa? Silakan kalian beri komentar kalian. Ayo. Silakan tunjuk tangan kalian. Tadi dikatakan dari segi positifnya dia bertambah teman. Kok bisa dikatakan bertambah teman? Silakan. Karena pada game online itu terdapat fitur mabar atau main bareng yang karena pada game online itu terdapat fitur mabar atau yang kita kenal main bareng yang fungsinya itu kita dapat main bareng atau main bersama dengan orang asing yang ada di dalam game online tersebut, dan sering berjalannya waktu kita sering mabar, tentu kita akan menjalin hubungan pertemanan atau selebihnya. Itu kata teman kalian begitu. Dia akan bertambah teman, walaupun sebenarnya temannya kita nggak kenal ya, Nak? Cuma kenal di jalan ini ya, angan-angan ya. Wah, ini dia. Berarti ini zaman sekarang, anak zaman sekarang itu anak zaman itu nggak berangan-angan. Mimpi. Gak apa-apa, Nak. Harus punya mimpi. Hidup harus punya mimpi. Setelah mimpi wujudkan dengan kenyataan. Benar bukan? Nah, yang kedua tadi. Yang kedua dari segi positifnya apa yang kalian amati, apa yang kalian dengarkan tadi? Silakan. Silakan, buat ya, Nak. Dampak positif bermain game online yaitu membuat pola pikir kita semakin cepat. Membuat pola pikir semakin cepat, benarkah? Kenapa dikatakan pola pikir semakin cepat? Silakan. Karena dengan bermain game online kita dapat meningkatkan pola pikir untuk membuat taktik, khususnya dalam mengambil keputusan untuk dapat menang. Oh, berarti kalau kita nggak cepat berpikirnya, keputusan yang kita ambil nggak cepat kita lakukan, berarti kita akan menjadi kalah. Benar? Wah, keren juga ya. Selanjutnya, dampak positif selanjutnya apa ya? Silakan. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing, benarkah? Kenapa? Soalnya Bu, di game yang saya mainkan, di situ ada fitur co-op atau bisa juga dibilang dengan main
Wah, keren ya. Nah, selanjutnya ada, baik, itu dari segi positifnya. Kalau dari segi negatifnya, ayo, siapa yang mau kasih pendapat? Silakan. Dari dampak negatifnya, mengapa saat bermain game online timbul rasa malas? Malas, benarkah? Kenapa dikatakan malas? Silakan. Karena kebiasaan bermain game akan membuat kita lupa akan kegiatan-kegiatan kita seperti biasanya. Karena kita lupa, itu membuat kita jadi kebiasaan sehingga kita malas melakukan hal-hal lain. Malas melakukan kegiatan apa? Misalnya belajar, Bu, terus belajar dengan yang lain secara fisik, bukan dengan Malas untuk belajar. Benarkah? Benar, Bu. Karena kalian memang sudah fokusnya tercandu, akhirnya waktu yang kalian gunakan seharusnya untuk belajar, jadi kalian gunakan untuk main game. Demikian juga waktu yang seharusnya kalian gunakan untuk menolong orang tua kalian gunakan untuk bermain game. Sadar tidak sadar, kalian itu sudah merusak masa depan kalian. Itu nanti akibatnya. Selebihnya ada lagi dari negatif. Silakan. Nak. Dampak negatif dari bermain game online itu bisa membuat kita kurang tidur, Bu. Kurang tidur? Kalau kamu tidur, tidur aja. Bener kan? Kenapa kau bilang begitu, Nak? Ayo, siapa kasih tanggapan kenapa kurang tidur? Atau dia, kurang waktu untuk tidur. Apa akibat kurang tidur tersebut? Silakan. Akibat bermain game online itu kita jadi kurang tidur karena seperti yang kita ketahui di setiap game pasti ada visi-visi yang akan dilakukan misalnya di level sekian visinya ini. Pasti seorang anak karena kecanduan dia ingin menyelesaikan visinya terlebih dahulu. Jika visinya terlebih dahulu dia pasti jadi malas ngapa-ngapain. Jadi dia selesaikan. Kalau misalnya dia bermain game itu malam hari, dia akan berusaha bagaimana menyelesaikan ini jadi dia kurang tidur. Intinya penasaran ya? Iya, Bu. Penasaran apa sih selanjutnya gitu ya? Nah itu, kalau sekarang itu begitu. Kalau kami dulu capek fisiknya, ya berhenti. Kalau sekarang otaknya capek, matanya capek, terus saja penasarannya itu ada. Tingkat penasarannya itu ada. Dan sekarang setelah kita diskusi, setelah kita mengemukakan pendapat kita masing-masing, ini Ibu akan bagikan kertas buat kalian. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan kalian jawab. Isi kalian ini boleh berdiskusi. Di situ ada, kalian boleh bagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Silakan kalian tulis atau kalian jawab pertanyaan yang ada di kertas tersebut. Silakan. Tutup aja nak kamu. Mempresentasekan. Silakan. Silakan nak maju. Oke, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami di mana yang membahas dampak negatif dari bermain game online. Poin pertama, dapat membuat radiasi pada mata. Karena mata terlalu fokus
hasil dari diskusi kelompok kami mengenai dampak positif dari game online. Yang pertama yaitu menambah teman, di mana ketika kita bertemu dengan teman yang memiliki hobi yang sama dengan kita dan kita mulai bermain bersama, lama-kelamaan kita akan membentuk persahabatan dengan mereka. Kemudian poin kedua yaitu meningkatkan pola pikir semakin cepat dan mengambil keputusan, di mana di sini kita akan berusaha untuk membuat taktik agar dapat memenangkan permainan. Poin ketiga yaitu meningkatkan kemampuan dalam berbahasa asing. Di sini kita akan bertemu dengan pemain dari luar negeri dan juga ada fitur-fitur game yang merupakan dari luar negeri juga, di mana kita akan mempelajari bahasa asing tersebut seperti bahasa Inggris, Cina, dan sebagainya. Dan yang poin keempat yaitu untuk mengurangi stres, karena dalam bermain game online dapat menenangkan pikiran kita dan membuat perasaan menjadi bahagia dan membuat otak kita menjadi rileks. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Masih ada enggak? Sina. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu judulnya faktor penyebab game online berlebihan. Poin pertama adalah autisme. Punya dunia sendiri, jauh dari yang namanya belajar, sehingga si anak tersebut enggan untuk bersosialisasi dengan anak seusianya. Yang kedua, mudah diakses. Semua game sangat mudah diakses. Kita bisa mencari game-game tersebut di Play Store, sehingga sangat mudah diakses yang menyebabkan anak menjadi sangat suka bermain macam-macam game. Yang ketiga, fasilitas maksimal seperti komputer, konsol game, dan HP, di mana fasilitas ini yang diberikan kepada orang tua sehingga si anak untuk berinisiatif mendownload game tersebut dan si anak tersebut memainkannya secara terus-menerus sehingga dia tersebut kecanduan pada game itu. Sekian dari hasil diskusi kami, terima kasih. Silakan. Jadi dari kelompok kami di sini kami mendiskusikan mengenai bagaimana cara kita untuk mengatasi penggunaan game online yang berlebihan. Jadi dari hasil diskusi kami yang pertama kami simpulkan yaitu yang pertama membatasi untuk bermain game dengan hal yang sudah sering yang kita dengar, yaitu dengan cara membuat manajemen waktu, yaitu adanya jadwal teratur dalam membagi waktu kita. Contohnya tadi dalam bermain game dan dalam kewajiban lain. Jadi gitu, kalian itu merupakan harapan bangsa. Jangan tambah T-nya, bahaya. Harus harapan bangsa. Kedepannya harus tetap berjuang. Sekarang waktu kalian, waktu belajar. Semua di dunia ini punya waktu. Waktumu sekarang adalah waktu belajar. Setelah kau nanti waktu belajar, waktumu adalah waktu bekerja. Lakukan dengan tulus dan ikhlas, lakukan dengan kerja keras dan belajar keras. Pasti hasilnya nanti akan maksimal. Jangan main-main ya nak. Kalian sudah lihat tadi bagaimana dampak negatifnya, bahkan sampai ke psikolog, alangkah ngerinya. Berhubungan dengan psikolog itu sangat mahal, bukan murah. Danamu banyak, belum lagi nanti tekanan mental yang lainnya. Karena pikiran orang kalau sudah ke psikolog itu yang lain-lain. Ada yang katakan dia sudah depresi, ada yang anak, macam, ya. Nah, kita sudah ambil kesimpulan, kita juga sudah jabarkan beberapa materi dari tadi yang kita pelajari. Nah, sekarang kita akan akhiri. Tapi sebelum kita akhiri dengan doa, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Silakan. Teman-teman, memang ada baiknya sudah kita akhiri aktivitas kita yang sebelum berdoa. Mari kita bernyanyi, yaitu judulnya Pelajar Pancasila. Nanti saya akan menyanyi yang pertama dan teman-teman semuanya ikut
menyaut. Kita mulai ya teman-teman. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan dan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita sudah bernyanyi. Dan ya untuk selanjutnya, untuk bimbingan kita selanjutnya saya akan kabari kalian melalui WA, ya. Itu aja nanti saya akan kirim buat kalian. Nah sekarang siapa